Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Dek hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan, yaitu mata kuliah farmakologi 2 ya. Jadi kalian sudah siap ya? Ya Bu. Oke, jadi karena ini adalah pertemuan pertama kita, saya akan melakukan dulu introduce atau perkenalan diri ya. Oke, bagaimana PPT saya? Apakah sudah muncul? Iya Bu, sudah muncul nih Bu. Oke, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin karena kita telah diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan mengikuti perkuliahan yaitu farmakologi 2 di semester genap ini. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan, saya akan memperkenalkan diri ya. Jadi ini adalah daftar riwayat hidup saya. Jadi nama lengkap saya, Rizka Purnamasari, S.Pharm, MSI, apoteker. Tempat tanggal lahir, Palopo, 5 Agustus 1987. Umur saya pada saat ini adalah 34 tahun. Alamat saya yaitu Jalan Nonci nomor 40 Kota Palopo. Pekerjaan sebagai dosen tetap di Stikes Bakti Pertiwi Lu'uk Raya jurusan D3 Farmasi. Jadi saya diangkat jadi dosen tetap itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian nomor HP saya 085 299 355 811 ya. Ini juga termasuk nomor WA saya. Jadi ketika kalian akan berkonsultasi dengan saya bisa melalui WhatsApp. Kemudian email saya rizkapurnamasari933@gmail.com. Ya, jadi adik-adik mahasiswa yang ingin konsul, bertanya tentang mata kuliah farmakologi 2 bisa melalui email saya. Oke, untuk riwayat pendidikan saya, dari tahun 2007 saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, jurusan S1 Farmasi, dan selesai pada tahun 2011. Kemudian, di tahun yang sama, pada saat lulus S1 Farmasi, saya melanjutkan pendidikan profesi apoteker di Universitas Islam Yogyakarta, yaitu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012. Jadi hanya 1 tahun ya menempuh pendidikan profesi apoteker. Kemudian di tahun 2016 saya mendaftar untuk ambil S2 di Universitas Hasanuddin untuk jurusan farmasi klinik dan selesai pada tahun 2018. Barangkali itu adalah riwayat singkat tentang saya mengenai data diri dan riwayat pendidikan saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi perkuliahan. Jadi untuk deskripsi mata kuliah kita, farmakologi 2 ini, mata kuliah ini mempelajari aspek mekanisme kerja obat, farmakokinetik, obat, farmakodinamik obat, indikasi obat, efek samping dari obat-obat asma. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang obat-obat asma. Capaian pembelajarannya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai obat-obat asma.
yaitu mengenai pengertiannya, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan aturan pakai. Selanjutnya kita masuk ke pengertian asma. Jadi sebelum kita masuk ke obatnya, kita bahas dulu tentang asma ya, tentang penyakitnya. Jadi asma atau bengek adalah suatu penyakit peradangan steril kronis yang bercirikan serangan sesak napas akut secara berkala, mudah tersengal-sengal, disertai batuk dan hipersekresi dahak. Ya, jadi terjadi penumpukan dahak. Berlainan dengan COPD, obstruksi saluran napas pada asma bersifat reversibel dan serangan biasanya berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. Penyebabnya adanya peradangan steril kronis dan dari saluran pernapasan dengan mast cell dan granulosit eosinofil sebagai pemeran penting. Selain itu juga terdapat hiperaktivitas bronki terhadap berbagai stimuli spesifik yang dapat memicu serangan. Nah, kita lihat dulu beberapa gangguan saluran pernafasan, karena kita ketahui secara anatomi, saluran pernafasan itu terbagi atas dua ya, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Maka gangguan juga terjadi pada dua bagian tersebut. Yang pertama, gangguan saluran pernafasan atas. Jenis-jenis infeksi saluran pernafasan atas yaitu batuk, pilek, faringitis, sinusitis, dan tonsilitis. Kemudian untuk gangguan saluran pernapasan bawah, yaitu asma, bronkitis, emfisema, dan bronkodialis. Kita lihat dulu tujuan pengobatan asma. Jadi sebelum kita masuk ke pengobatannya, penggolongan obatnya, kita lihat dulu tujuan-tujuan pengobatan asma itu sendiri. Yaitu yang pertama, mencegah timbulnya gejala yang kronis dan mengganggu seperti batuk, sesak napas. Kemudian mengurangi penggunaan beta agonis aksi pendek. Kemudian menjaga fungsi paru mendekati normal. Kemudian menjaga aktivitas pada tingkat normal, bekerja, sekolah, dan olahraga. Kemudian selanjutnya, mencegah kekambuhan dan meminimalisasi kunjungan darurat ke rumah sakit, mencegah progresivitas berkurangnya fungsi paru untuk anak-anak, mencegah berkurangnya pertumbuhan paru-paru, kemudian menyediakan farmakoterapi yang optimal dengan sedikit mungkin efek samping. Selanjutnya kita masuk di penggolongan obat asma. Yang pertama, tolong Fitra Aulia ya, jangan jalan-jalan deh. Karena kita sementara kuliah ini. Yang pertama adalah golongan beta-2 agonis. Jadi beta-2 agonis adalah bronkodilator yang bekerja spesifik, yang bekerja dengan meningkatkan aktivitas adenyl siklase sehingga meningkatkan produksi intraselular siklik AMP atau adenosin monofosfat. Kemudian obat beta agonis 2 ini terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan durasi kerjanya. Ya. Jadi beta 2 agonis ini terdiri atas dua berdasarkan lama kerjanya. Yang pertama, obat agonis reseptor beta adrenergic kerja singkat atau beta 2 agonis kerja singkat. Jadi yang termasuk dalam golongan ini adalah albuterol atau salbutamol. Kemudian mekanisme kerja obat ini berkaitan dengan relaksasi langsung otot polos saluran napas dan bronkodilatasi yang diakibatkannya. Albuterol dan beta 2 agonis selektif ini merupakan inhalasi short acting yang diindikasikan untuk terapi intermittent bronkoasma dan pilihan pertama untuk asma akut. Ya, jadi ingat ini adalah pengobatan untuk asma akut. Kemudian efek sampingnya adalah tremor, sakit kepala,
kecemasan, denyut jantung, berdebar, dan menurunkan tekanan darah. Kemudian selanjutnya ada agonis reseptor beta adrenergik kerja lama. Jadi tadi ada kerja singkat, sekarang ada yang termasuk kerja lama. Jadi yang termasuk dalam golongan obat ini yaitu formoterol dan salmeterol. Ya, diindikasikan sebagai terapi tambahan pada pasien yang telah mendapatkan kortikosteroid untuk mengontrol asma jangka panjang. Nah, ini adalah dosisnya. Jadi untuk dosis salbutamol, dosis salbutamol untuk dewasa adalah 4 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Ya, untuk usia lanjut itu ada 2 mg, ya, dimulai 2 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak 2-6 tahun itu 1-2 mg 3 kali sehari. Kemudian untuk anak umur 6-12 tahun itu 2 mg 2 atau 4 kali sehari, ya. Salbutamol sebaiknya tidak diberikan kepada anak di bawah 2 tahun. Jadi salbutamol ini tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 2 tahun, ya. Itu perhatiannya. Kemudian dosis dan aturan pakai salbutamol dalam bentuk inhaler untuk anak-anak tidak berbeda dengan orang dewasa. Kemudian golongan selanjutnya yang kedua adalah metilsantin, ya. Golongan ini adalah golongan bronchodilator kedua yang dipakai untuk asma, adalah derivat metilsantin yang mencakup tiofilin, aminofilin, dan kafein. Jadi contoh obat ini adalah tiofilin dan aminofilin. Ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu obat golongan metilsantin ini bekerja dengan menghambat enzim fosfodiesterase sehingga mencegah peruraian siklik AMP. Ya, kita lihat dosisnya. Ya, untuk sebelum dosisnya, di sini ada mekanisme kerjanya, yaitu metilsantin ini mengantagonis bronkokontriksi yang disebabkan oleh prostaglandin dan memblok reseptor adenosin. Kita lihat di sini ada dosisnya. Untuk dewasa itu 2,5-500 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk dosis pemeliharanya itu 200 mg 2 kali sehari. Ya. Untuk anak-anak usia di atas 12 tahun itu 250-500 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk obat antikolinergik, ini golongan ketiga, ya. Masih perhatikan semua? Halo?